Yo, halo! Kali ini saya mau ngebahas sebuah handphone gaming pertama yang bener-bener legend. Ya, jadi ini adalah Nokia N-Gage seri pertama, atau disebut N-Gage Classic, yang udah dirilis sekitar 19 tahun yang lalu. Udah sepuh nih. Walaupun ini barang tua, tapi untuk harganya, wah itu masih cukup tinggi ya buat sekelas handphone jadul. Biasanya sekitar 500.000 sampai sejutaan. Nah, yang ini saya beli dengan harga yang murah. Saya beli lewat shopping, cuma 280.000. Waduh, gimana nih kondisinya? Kalau dilihat dari kondisi bodinya, emang kayak gini. Udah ada yang patah-patah dan layarnya ini banyak kerutan. Maklum, udah tua ya. Semoga aja tulang-tulangnya belum rontok parah nih. Dari bentuk desainnya, Nokia N-Gage Classic ini menggunakan orientasi landscape. Tapi untuk layarnya portrait dengan ukuran 2,1 inch. Terus di atasnya harusnya ini ada tulisan Nokia dan di bawahnya tulisan N-Gage. Tapi ini nggak ada, berarti casingnya KW. Sebelah kiri layar ada tombol call, D-pad, tombol musik, radio, menu, clear, dan pilihan kiri. Sebelah kanannya ada tombol end call, angka-angka, pilihan kanan, dan edit. Di sisi kanannya ada tombol power. Di sisi bawah ada dua lubang stereo line-in buat headset dan lubang speaker. Di sisi kiri ada lubang mini USB, charger yang gede, dan mikrofon. Terus di sisi atasnya ada earpiece. Untuk bagian belakangnya, di sini ada tombol untuk buka back cover dan harusnya ada tulisan Nokia. Coba buka back covernya. Di sini ada slot mini SIM card dan ada slot multimedia card atau MMC. Ini udah dikasih ya, tapi yang ukurannya lebih kecil dari aslinya. Biasa disebut RS-MMC atau RS-DV. Kapasitasnya cuma 64 MB. Ya, segitu lumayan lah kalau buat handphone jadul kayak gini. Dan di sini ada keterangan tipenya NEM Strip 4, model N-Gage made in Finland. Ini nggak dikasih baterainya ya, tapi nggak apa-apa deh, kebetulan saya ada baterainya. Ini yang tipe BL5C. Kapasitasnya 1020 mAh. Sekalian pasang SIM card-nya juga, biar bisa masuk ke menu. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari Nokia N-Gage Classic. Nah, di sini udah cukup banyak terinstall beberapa aplikasi dan gamenya dari MMC yang tadi. Di N-Gage Classic ini, untuk storage-nya ada beberapa partisi. Yang C itu sisanya sekitar 3,36 MB dari total 4 MB. Yang D itu sisanya sekitar 377 KB dari total 379 KB. Dan yang E ini MMC, sisanya sekitar 4 MB dari total 60 atau 64 MB ya. LCD-nya ini udah lumayan banyak ketutup kerutan dan redup walaupun udah di set brightness-nya. Ya maklum udah kemakan usia. Dan memang untuk unit yang layarnya masih bagus itu biasanya unit terawat atau memang udah jalanin operasi, dioplas jadi bagus lagi gitu. Dan harga LCD-nya itu lumayan juga ya, sekitar 300 ribuan paling murahnya. Ngalahin harga unit ini. Tapi ya udahlah sesuai harga. Nokia N-Gage Classic ini dirilis sekitar tahun 2003 dengan harga sekitar 3,5 jutaan. Waktu itu lumayan mahal ya. Untuk spesifikasinya, dia pakai CPU ARM 920T 104 MHz. Internalnya 3,4 MB. Layarnya TFT 2,1 inch 176 x 208 pixel. Jaringannya 2G, bisa buat internetan, Bluetooth-nya udah ada, OS-nya pakai Symbian 6.1, dan baterai aslinya berkapasitas 850 mAh. Handphone ini memang didesain khusus buat main game, dan dia punya platform gamenya sendiri, jadi nggak sembarang handphone bisa mainin gamenya. Terus layaknya konsol game, handphone ini juga punya game fisiknya, atau biasa kita sebut kaset game. Ini saya sekalian beli game originalnya. Jadi walaupun udah dapet game di MMC-nya tadi, tapi saya masih penasaran sama game originalnya. Kalau di MMC itu, gamenya udah pasti yang versi tani, kopian, jadi kurang greget. Nah untuk judul gamenya ini, Tony Hawk's Pro Skater. Dengan kondisi yang masih baru, segel belum dibuka. Wah ini barang mantap sih, bisa jadi buruan kolektor.
Isinya ada semacam buku panduan gamenya gitu. Terus ada MMC atau kaset gamenya yang bentuknya kayak gini, MMC full size. Terus ada tempat buat naruh kaset gamenya. Ini ada 4 slot ya, biar enak gitu kalau mau dibawa-bawa. Udah nggak ada apa-apa lagi. Nah, buat mainin kaset gamenya ini, kita harus matiin handphonenya, cabut baterainya, lepas MMC kalau ada, baru bisa dipasang. Ribet ya. Nanti otomatis muncul gamenya di menu ini, tinggal dimainin aja. Sebenarnya, kalau mau nambah gamenya ke MMC itu gampang ya. Tinggal copy paste aja file gamenya ke folder sistem yang ada di MMC. Ntar gamenya otomatis muncul di menu kalau MMC-nya dipakai. Menurut saya, game NGEK itu keren. Walaupun grafiknya mungkin masih mirip-mirip sama game Java atau Symbian, tapi lebih bagus. Udah ada yang 3D gitu, dan ada beberapa judul game eksklusifnya. Selain game khusus NGEK, kita juga masih bisa ya main game atau aplikasi Symbian berformat sys dan Java berformat jar. Tinggal diinstal aja. Terus selain buat main game, NGEK ini ya masih selayaknya handphone pada umumnya. Bisa buat SMS-an walau dengan posisi keypad yang butuh penyesuaian. Terus buat teleponan juga bisa. Tapi lagi-lagi dengan posisi yang agak aneh, karena earpiece-nya ada di bagian sisi atas. Jadi kayak miring gimana gitu kalau buat telepon. Aneh pokoknya. Terus untuk fitur multimedianya juga ada buat lihat gambar, nonton video 3GP, dan buat dengerin musik juga bisa. Kalau secara bawaan itu harus pakai headset, begitu juga untuk radionya. Tapi masih bisa ya diakalin dengan menginstal aplikasi pihak ketiga, macam Ultra MP3. Aduh, ini gambar dari skinnya parah ya, dan suara di unit ini juga agak sembel gitu. Oh iya, sebelumnya saya juga pernah bahas Nokia NGEK, tapi yang itu seri NGEK QD, adiknya yang ini. Dan pastinya ada beberapa perbedaannya. Yang udah kelihatan sih dari bentuknya nih, kalau yang QD itu lebih kecil tapi lebih tebal. Kalau dari sistem dan gamenya itu kurang lebih masih sama ya. Game yang ada di Classic bisa dimainin di QD. Tapi kalau dari segi kenyamanan bermainnya, menurut saya lebih enak di NGEK Classic ini. Soalnya lebih nyaman dipegangnya. Tombolnya juga kerasa lebih gede-gede, nggak terlalu dempet gitu, apalagi kalau keypadnya ori. Mantep dah. Terus untuk portnya, yang klasik itu ada mini USB, bisa transfer data ke MMC dari komputer langsung pakai kabel. Dan udah ada fitur bawaan musik serta radionya. Tapi yang QD juga ada kelebihannya nih, untuk LCD-nya tergolong lebih cerah. Kalau mau lepas pasang MMC atau gonta-ganti game lebih mudah, nggak perlu lepas baterai. Harganya juga emang lebih murah dan lebih gampang ditemuin. Terus lebih mudah aja umur mesinnya. Tapi kalau mau yang kelihatan lebih original, ya NGEK Classic ini. Kalau disuruh milih, misalnya punya budget yang banyak buat main game NGEK, apalagi buat koleksi, cari aja NGEK Classic yang normal, terawat gitu. Tapi kalau dananya pas-pasan dan tujuannya cuma buat nostalgia mainin gamenya, ya cari NGEK QD aja, biasanya dapat kondisi yang lebih baik. Atau bisa juga ya mainin game NGEK di handphone Android pakai emulator. Itu udah pernah saya bahas di video sebelumnya. Cek aja di deskripsi. Ya, Nokia NGEK memang merupakan hasil eksperimen Nokia dalam menembus pasar konsol game portable yang dulu didominasi sama konsol game handheld dari Nintendo, yaitu Game Boy, terutama Game Boy Advance Classic. Dari bentuknya itu masih mirip-mirip ya.
Namun ternyata ekspektasinya belum seperti yang diharapkan. Nokia N-Gage nggak begitu sukses untuk bersaing dengan Game Boy. Tapi terlepas dari itu, Nokia N-Gage merupakan sebuah inovasi dan menjadi cikal bakal dari sebuah handphone gaming. Oke, jadi itulah pembahasan handphone gaming pertama yang legend, yaitu Nokia N-Gage Classic. Kalau ada info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.